Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 3 anggota, yaitu Nazmi, Anjas, dan Dinda, akan membuat rangkaian pendeteksi kelembaban tanah berbasis Arduino. Saya akan menjelaskan beberapa alat-alatnya. Yang pertama, Arduino, breadboard, LCD 16x2, LED merah, kuning, dan hijau, resistor, buzzer, delay, sensor kelembaban tanah, dan beberapa kabel jumper. Perkenalkan, saya Anjas Ramdan, sekelompok dengan Najmi. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari rangkaian yang sudah kita buat. Di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu akan membuat sebuah rangkaian untuk mendeteksi kelembaban tanah dengan menggunakan Arduino. Nah, untuk di video ini di sini ada rangkaiannya ya. Di sini rangkaiannya sudah jadi. Jadi tadi sebelum membuat video ini kita merangkai terlebih dahulu. Nah, di mana rangkaian ini sudah ada item-item atau komponen-komponen yang sudah dijelaskan oleh Najmi tadi. Seperti di sini ada Arduino, terus ada breadboard dan juga lain sebagainya seperti kabel jumper, juga LCD dan juga ada LED juga. Nah, di mana nanti ketika sebuah rangkaian ini jadi dijalankan atau fungsi-fungsinya itu seperti di sini ada Arduino, di mana Arduino komponen yang sangat penting ya. Jadi di mana Arduino ini nanti akan menghubungkan dari laptop atau dari program itu sendiri kepada rangkaian yang kita buat. Nah, terus di sini juga ada LCD ya, dimana LCD itu kita menggunakan LCD yang 16x2, dimana nantinya LCD ini digunakan untuk menampilkan keterangan dimana menampilkan sebuah serial monitor yang ditampilkan di sini, dan juga keterangan dari penelitian atau dari hasil yang sudah kita dapat ketika melakukan tes terhadap kelembaban tanah itu sendiri. Nah, untuk melakukan tes kelembaban tanah itu sendiri, kita menggunakan alat ini, yaitu dinamakan alat sensor kelembaban tanah ya. Nah, alat ini lumayan menurut saya setelah kita lakukan testing lumayan benar-benar akurat dan juga ini mudah didapatkan. Terus kita juga di sini memanfaatkan sebuah alat yang namanya relay ya, dimana relay ini adalah untuk mengatur delay atau waktu terhadap suatu sensor ini. Nah, yang selanjutnya di sini juga kita menggunakan ini, yaitu buzzer, dimana buzzer ini digunakan untuk menandai ketika suatu keadaan tanah terdeteksi kering. Jadi nanti ketika tanah ini terdeteksi kering, otomatis buzzer ini akan menyala. Nah, yang di dekat buzzer ada juga LED atau lampu-lampu ya, dimana di sini ada warna merah, ada warna kuning dan hijau. Jadi nanti digunakan untuk tanda atau sebuah ciri ya, dimana kalau lampu merah nyala nanti akan berfungsi sebagai tanah itu terdeteksi kering. Kalau lampu kuning nanti akan terdeteksi tanah itu lembab atau basahnya itu sedang ya. Nah, kalau lampu hijau itu kelembabannya itu emang udah lebih atau banyak airnya kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih memahami terhadap apa yang kita buat atau rangkaian yang kita buat, nanti akan dijelaskan dengan programnya atau dengan codingannya, dimana nanti itu akan dijelaskan oleh Dinda ya. Jadi untuk penjelasan rangkaian Arduino nya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Sekian dari saya, thank you. Saya akan menjelaskan hasil dari program yang telah kami buat. Di sini ada pendeteksi kelembaban tanah, yaitu judulnya.
ada program Define Node C4 yaitu untuk bunyi buzzer do, include liquid crystal .h yaitu untuk header file yang berfungsi untuk mengaktifkan fungsi pustaka yang akan digunakan. Di sini juga ada program consin. Semua program ini digunakan untuk menginisialisasi pada setiap pin pada Arduino. Consin ini adalah variabel dan pin digital adalah nama variabel. Untuk nama variabel bisa bebas asal jangan menggunakan spasi. Ada juga program void setup. Void setup ini terdapat beberapa program. Yang pertama ada LCD begin, yaitu untuk memulai LCD 16x2, serial begin 9600 yaitu untuk memanggil serial monitor, dan pin mode di sini yaitu semua untuk menetapkan pin pada output dan input di Arduino. Untuk void loop ada in data analog, yaitu in-nya untuk variabel dan data analog nama variabel. Di sini juga ada if yang merupakan sebuah kondisi di mana jika data analog ini kurang dari 500, maka akan memprint kata hasil dari kelembaban dan ada keterangan air sudah cukup. Dan juga akan menampilkan LED hijau yang nantinya akan ada LCD set kursor yaitu 0,1 dan 0,0 yaitu kolom 0 baris 0 dan kolom 0 baris 1. Di sini juga ada else if, yaitu data analognya kurang dari 800 maka akan menghasilkan data analog dan akan memprint keterangan tanah lembab. Di sini juga akan memunculkan LED kuning. Selain itu juga ada else. Di sini akan menampilkan lampu warna merah dan menampilkan keterangan perlu tambahan air, dan juga menampilkan hasil dari kelembaban tanah. Dan ketika lampu merah menyala, maka buzzer juga akan menyala. Jadi di sini udah sesuai dengan kelembaban, bagaimana jika kurang dari 500, kurang dari 800, dan lebih dari 800, maka akan menampilkan keterangan dengan masing-masing kelembabannya. Ya baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan ya untuk program Arduino-nya sama Dinda. Nah sekarang kita testing untuk mengetes kelembaban tanahnya. Nah di sana ditampilkan ya, di sana berbunyi buzzernya, terus warna merah dengan hasil 8.000 lebih ya. Nah dengan keterangan perlu tambahan air, jadi bisa dikatakan bahwa tanahnya itu kering. Nah yang selanjutnya, nah di sana terdeteksi bahwa lampu kuning yang nyala, jadi dapat dikatakan hasil dari testingnya itu sekitar 600 sekian ya, dengan keterangan tanah lembab. Jadi di bawah 800 keterangannya tanah lembab. Nah yang selanjutnya ada hasil lampu LED warnanya hijau dengan keterangan hasilnya itu sekitar 400. Jadi dapat dikatakan keterangannya itu air sudah cukup. Jadi sudah sesuai ya dengan programnya. Jadi ketika warna merah yaitu nilainya itu melebihi dari 800 dan 500, sedangkan kalau warna kuning nilainya itu di bawah 800, dan juga kalau warna hijau nilainya di bawah 500. Sekian untuk testing dari kelembaban tanah yang kita buat. Apabila ada pertanyaan atau masukan, boleh diisi di dalam kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah, setelah dilakukan pengujian hasil pembacaan kelembaban tanah,
Untuk mengetahui kelembaban tanah pada tanaman atau kebun, dapat diambil beberapa kesimpulannya. Yang pertama, sensor kelembaban tanah sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dikarenakan pada sensor kelembaban tanah dilapisi dengan bahan anti karat. Keunggulan alat ini yaitu pengukuran dapat langsung dilakukan secara mudah di lapangan dan nilai kelembaban tanah langsung dapat diketahui. Saran dari saya adalah beberapa tambahan yang perlu diberlakukan dalam meningkatkan kemampuan alat ini adalah 1. Penempatan sensor diperhatikan agar sensor aman dari kerusakan yang diakibatkan oleh akuator, seperti sensor harus ditempatkan agar tidak terkena langsung air. Pengembangan proyek ini dapat diperluas menjadi pengukuran kelembaban tanah yang bisa diaplikasikan sebagai sensor peringatan bencana. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak pantas untuk diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.